warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mengkumala Oka akan mempresentasikan mata kuliah bahasa Inggris mengenai modal auxiliaries. Modal auxiliaries adalah sekelompok kata bantu yang merupakan bagian dari auxiliary yang memberikan tambahan arti pada suatu kalimat. Jadi, jika kita memberikan modal auxiliary pada sebuah kalimat akan menambah arti atau akan menjadikan kalimat yang kita tambahkan ini berbeda artinya dari kalimat yang tidak kita tambahkan tadi. Modal auxiliary antara lain terdapat pada present tense, can, may, will, shall, must, need, ought to, dare, atau dalam past tense itu bisa could, might, should. Lalu apa aja sih rumus kalau kita ingin menambahkan modal auxiliary di dalamnya? Rumusnya ialah jika positif kita harus menambahkan pertama dulu subject plus modal auxiliary plus main verb baru plus object or complementingnya. Kalau untuk negatif kita hanya perlu menambahkan not dengan rumus subject plus modal auxiliary plus not plus main verb plus object or complement. Lalu untuk interrogatifnya kita harus modal auxiliary-nya berada di depan. Jadi modal auxiliary plus subject plus main verb plus object or complement, dan jangan lupa untuk memberi tanda tanyanya ya. Kita akan membuat sebuah kalimat positif yang menggunakan modal auxiliary. Dengan rumus tadi, subject plus modal auxiliary plus main verb plus object or complement. Emang itu apa sih main verb itu? Ialah kata kerja yang sesungguhnya, yang benar-benar kata kerja tanpa ada penambahan s or es dan hanya kata kerja yang pertama. Itulah main verb. Oke, contohnya kita gunakan kata can ya. He can make a fruit cake. Bisa juga kita gunakan kata must. Mayang must go to her office right now. Bisa juga they can take this paper to that room, or they can sing at the karaoke until midnight, atau I will watch the movie with Mayang. Itu adalah sebuah kalimat positif yang menggunakan modal auxiliary. Kalau kita tidak menggunakan modal auxiliary, bagaimana kita ke yang kalimat pertama ya? He can make a fruit cake, yang artinya saya dapat membuat kue buah, kan? Sebuah kue buah, cake buah. Sedangkan kalau kita nggak pakai can, he make a fruit cake, menjadi saya membuat, bukan saya dapat membuat. Itulah perbedaannya. Lalu untuk yang negatif, kita hanya perlu menambahkan not sesudah modal auxiliary-nya. Contoh, he cannot make a fruit cake. Bisa juga contoh, Mayang must not go to her office right now. Atau kalimat yang lain bisa, I will watch not the movie with Mayang. Seperti itu, watch not ya, modal auxiliary dulu baru not. Untuk interrogatifnya kita harus menjadikan modal auxiliary-nya di depan kalimat. Contoh, can he make a fruit cake? Berikan tanda tanya karena ada kalimat tanya. Must Mayang go to her office right now? Atau will I watch the movie with Mayang? Dan sebagainya lagi. Lalu ada beberapa catatan yang harus kita ketahui jika ingin membuat sebuah kalimat yang menambahkan modal auxiliary-nya. Yaitu kata kerja jika ditambahkan modal auxiliary seperti tadi saya bilang tidak boleh ditambahkan s or es dan harus kata kerja pertama. Dan antara kata modal auxiliary dengan kata kerja tidak boleh ditambahkan to. Jadi kalau misalnya kita buat seperti ini, they can to take paper to that room, itu salah. They can to, tidak boleh. Yang boleh, they can take this paper to that room. Tidak boleh menambahkan kata to di antara modal auxiliary dan main verb-nya. Lalu
Jika modal auxiliary bentuk lampau, maka kata kerja yang digunakan harus kata kerja bentuk pertama. Infinitive. Jadi saya bilang kata kerjanya harus bentuk pertama karena ini dia berada pada jika kejadian masa lampau. Lalu untuk kalimat tanya, kita harus menaruh modal auxiliary-nya di depan karena sesuai dengan rumus yang harus kita pakai dalam membentuk kalimat modal auxiliary. Dan seperti itulah rumus serta contoh dari kalimat modal auxiliary. Semoga kita dapat membuat sebuah kalimat yang benar-benar benar yang benar dan dapat kita pahami bersama. Semoga presentasi saya kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam pengucapan saya ataupun kesalahan dalam hal lain yang berasal dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal auxiliary. Kalau kita tidak menggunakan modal auxiliary, bagaimana kita ke yang kalimat pertama ya? He can make a fruit cake, yang artinya saya dapat membuat kue buah, kan? Sebuah kue buah, cake buah. Sedangkan kalau kita nggak pakai can, he make a fruit cake, menjadi saya membuat, bukan saya dapat membuat. Itulah perbedaannya. Lalu untuk yang negatif, kita hanya perlu menambahkan not sesudah modal auxiliary-nya. Contoh, he cannot make a fruit cake. Bisa juga contoh, Mayang must not go to her office right now. Atau kalimat yang lain bisa, I will watch not the movie with Mayang. Seperti itu, watch not ya, modal auxiliary dulu baru not. Untuk interrogatifnya, kita harus menjadikan modal auxiliary-nya di depan kalimat. Contoh, can he make a fruit cake? Berikan tanda tanya karena ada kalimat tanya. Must Mayang go to her office right now? Atau will I watch the movie with Mayang? Dan sebagainya lagi. Lalu ada beberapa catatan yang harus kita ketahui jika ingin membuat sebuah kalimat yang menambahkan modal auxiliary-nya. Yaitu kata kerja jika ditambahkan modal auxiliary seperti tadi saya bilang tidak boleh ditambahkan s or is dan harus kata kerja pertama. Dan antara kata modal auxiliary dengan kata kerja tidak boleh ditambahkan to. Jadi kalau misalnya kita buat seperti ini, they can to take paper to that room, itu salah. They can to, tidak boleh. Yang boleh, they can take this paper to that room. Tidak boleh menambahkan kata to di antara modal auxiliary dan main verb-nya. Lalu jika modal auxiliary bentuk lampau, maka kata kerja yang digunakan harus kata kerja bentuk pertama. Infinitive. Jadi saya bilang kata kerjanya harus bentuk pertama karena ini dia berada pada jika kejadian masa lampau. Lalu untuk kalimat tanya, kita harus menaruh modal auxiliary-nya di depan karena sesuai dengan rumus yang harus kita pakai dalam membentuk kalimat modal auxiliary. Dan di depan karena sesuai dengan rumus yang harus kita pakai dalam membentuk kalimat modal auxiliary. Dan seperti itulah rumus serta contoh dari kalimat modal auxiliary. Semoga kita dapat membuat sebuah kalimat yang benar-benar benar yang benar dan dapat kita pahami bersama. Semoga presentasi saya kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam pengucapan saya ataupun kesalahan dalam hal lain yang berasal dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua fungsi modal auxiliary
cara garis besar. Yang pertama ada will, wall. Yang kedua ada shall. Will, wall itu berfungsi untuk menyatakan kemauan. Will untuk kemauan masa depan, sedangkan wall untuk kemauan masa lampau. Contohnya, I will watch movie with Mayang. Artinya, saya akan menonton filmnya dengan Mayang. Yang kedua, I thought that you would arrive earlier. Artinya, saya kira Anda akan tiba lebih awal. Yang kedua itu ada shall. Shall itu memiliki fungsi yang sama seperti will. Bedanya, shall biasanya digunakan untuk subjek orang pertama atau I dan we. Contohnya, I shall study harder. Artinya saya akan belajar lebih giat. Fungsi lain dari shall yaitu untuk menyatakan usul atau saran. Contohnya, shall we do it now? Dan shall I go? Saya akan melanjutkan presentasi dari Asia Putri tentang can dan could. Can dan could ini berfungsi untuk mengungkapkan kemampuan atau ability. Can untuk kemampuan di masa sekarang dan could kemampuan di masa lampau. Contohnya yaitu contoh can, I can play guitar. Artinya saya bisa bermain gitar, dan contoh could-nya yaitu he could type fast. Artinya dia dulu bisa mengetik dengan cepat. Kemudian can dan could juga bisa digunakan untuk menyatakan kemungkinan. Contohnya, the weather could be getting hotter. Artinya cuacanya bisa saja menjadi lebih panas. Dan contoh kedua yaitu it can rain tomorrow. Besok bisa saja hujan. Kedua modal ini juga bisa dipakai untuk meminta izin. Could adalah bentuk yang lebih sopan. Could yaitu bentuk yang lebih sopan dari can. Contohnya, I can borrow your pen. Boleh aku meminjam pulpenmu? Dan contoh could-nya yaitu could I talk to Mayang. Bisakah saya berbicara dengan Mayang? Dari kedua contoh ini yang lebih sopan yaitu could. Kemudian my dan might. My dan might adalah modal yang digunakan untuk menunjukkan kemungkinan di masa kini dan masa depan. My memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi dibanding might. Contohnya, she may come. Dia mungkin datang. Dalam kata ini besar kemungkinan dia akan datang, dan contoh might-nya yaitu she may come. Artinya dia mungkin datang, tetapi kemungkinan dia akan datang di dalam contoh ini tidak terlalu besar. May dan make juga bisa digunakan untuk meminta atau memberi izin. Contoh may yaitu may I have the coke. Boleh saya makan kuenya? Dan contoh make-nya yaitu you may leave now. Anda boleh pergi sekarang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alma. Saya akan menjelaskan tentang must, school, and ought to. Baik, must berfungsi untuk menyampaikan kebutuhan, keharusan, atau larangan. Examples, we must wake up early. Kita harus bangun lebih awal. Nah, ini merupakan kebutuhan dan keharusan, di mana kita harus melakukannya karena ada kata must. But tidak menjadi keharusan jika tidak diletakkan kata must. Misalkan we wake up early. Nah, itu tidak menjadi keharusan. Then next, we must not to shouting during the text. Kita dilarang mencontek saat ujian. Nah, ini merupakan larangan di mana kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Ditandai dengan kata not be.
not be. Oke. Selanjutnya, school and ought to. Fungsi school and ought to adalah untuk menyatakan saran, nasihat, atau kemungkinan. Examples, you could talk to her. Kamu harus berbicara padanya. Nah, ini merupakan nasihat atau saran kepada seseorang teman. Nah, ditandai dengan school, kata school. Nah, the next, we ought to exercise more often. Kita harus lebih sering berolahraga, di mana ini merupakan saran yang baik untuk seseorang melakukannya. Nah, ditandai dengan kata ought to. Nah, the next, my mother's supposed be at home right now. Oke, ibu saya harusnya ada di rumah sekarang. Nah, ini merupakan kemungkinan di mana belum ada kepastiannya, ditandai dengan school. Saya ulangi, jadi merupakan dari my mother could be at home right now. Nah, ini merupakan dari kemungkinan. Jadi dari kata school and ought to itu ada 3. Ada yang menyatakan saran, ada nasihat, dan ada kemungkinan. Baik, teman-teman, jadi itu tentang penjelasan tentang must, school, and ought to. Semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandeswara dari kelompok 4 mendapat bagian untuk menjelaskan pengertian dari past perfect continuous tense. Pengertian dari past perfect continuous tense adalah suatu ungkapan atau kalimat yang memiliki fungsi untuk menyatakan perbuatan yang sudah dimulai dan masih berlangsung pada waktu lampau. Dalam penggunaannya, biasanya past perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang sudah dimulai atau yang sudah selesai dan memiliki durasi waktu tertentu. Adapun rumus dari past perfect continuous tense, yang pertama, bentuk rumus past perfect continuous tense dibangun dengan auxiliary verb had dan been dan present participle atau verb ing. Yang kedua, bentuk progresif hanya terjadi dengan apa yang disebut dynamic verb atau kata kerja dinamis, bukan dengan stative verb. Yang ketiga, penggabungan 3 jenis tense, yaitu simple past tense, present perfect tense, present continuous tense. Maka terbentuklah rumus past perfect continuous tense, yaitu subjek tambah had tambah been tambah present participle tambah objek. Adapun contoh positif, negatif, dan interrogatif dari past perfect continuous tense, seperti kalimat I had been loving him, atau artinya aku telah sedang mencintainya. Yang negatif, I had not been loving him. Yang interrogatif, had I been loving him. Dan itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika pengucapan bahasa Inggris saya sangat kurang sekali, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Fungsi perfect continuous tense itu berfungsi sebagai untuk membentukkan kalimat di masa lampau. Contohnya seperti we had been working in an international hospital, yang artinya kami telah bekerja di sebuah rumah sakit, atau menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang berlangsung selama beberapa waktu. Contoh seperti she had been living in this city for these years, menyatakan suatu peristiwa dan kejadian perbuatan yang sedang dikerjakan. Bisa I had been going to bookstore, menyatakan suatu peristiwa kejadian yang terjadi di masa lampau. Contohnya seperti she had been cleaning the house. Jadi ciri-ciri past perfect continuous tense itu adapun ciri-cirinya seperti kalimat predikat, kalimat yang sering digunakan dalam bentuk tense atau berupa had, been, present, dan participle. Contoh kalimat seperti adapun ciri-ciri past perfect continuous tense itu antara lain
telah ada predikat kalimat yang sering digunakan dalam bentuk tenses, itu berupa had tambah been tambah present tense tambah partikel. Contoh kalimat bisa I had been studying here atau he had been reading a sport magazine. Keterangan waktu atau time signal past perfect continuous tense. Tanda keterangan waktu atau time signal past perfect continuous tense yang sering digunakan dalam bentuk ini seperti di bawah. When untuk ketika, after untuk sesudah, dan before untuk sebelum. Dalam spoken English ternyata tenses ini jarang dipakai dan sebagai pengganti adalah contoh simple past tense. Contoh how long did you live here atau I live here for 2 years. Sekian, terima kasih. Pertama, fungsi past perfect continuous tense. Yang pertama, menyatakan peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua, menyatakan sesuatu kejadian dan perbuatan yang berlangsung dalam beberapa waktu. Yang ketiga, menyatakan suatu peristiwa yang dikerjakan pada masa lampau dan berlangsung pada masa lampau. Jadi dikerjakan pada masa lampau. Mungkin itu saja dari saya. 2. Ciri-ciri perfect continuous tense. Yang pertama, predikat kalimat yang digunakan dalam bentuk tense yaitu berupa had plus been plus present continuous tense. Yang kedua, keterangan waktu. Keterangan waktu dapat berupa ketika, sesudah, dan sebelum, when, after, dan before.